Sebuah penginjilan dan pengajaran tentang kehidupan yang kekal. Saya kasih judul KKR, Sorga itu Nyata. Siapa percaya sorga itu nyata? Saya percaya. Bukan karena kita sudah melihatnya. Apalagi ke sana, kita belum kan, kita masih hidup kan. Belum mati atau Tuhan belum datang kembali. Tapi sorga itu nyata karena Yesus mengatakannya. Belum lagi Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Saya itu percaya Alkitab itu dari Tuhan. Alkitab itu firman Tuhan. Apa yang ditulisnya benar. Wahyu 21 itu lugas dibahas. Ternyata sorga itu gak terlalu misterius karena Tuhan memberi bocoran. Selama kita masih akan mati, perlu dengarkan 5 khotbah hari ini. Khotbahnya berikut ini. Saya gak akan ulangi. Setiap ibadah ada pewahyuan tersendiri. Pokoknya selama kita masih akan mati, dengarkan satu persatu ini. Jangan ada yang ketinggalan. Ibadah berikutnya nanti, yang ibadah 4 ini, saya akan kasih detil-detilnya. Ini orang-orang arsitek, insinyur segalanya pasti suka sekali. Karena akan ada meterannya. Anda akan terkejut nanti. Alkitab mengatakan di Wahyu 21, meterannya malaikat, meter perseginya sama-sama meterannya manusia. Ini saya nggak mengada-ngada, kita tidak akan melampaui apa kata firman Allah. Firman tidak boleh ditambah-tambah. Persis seperti ini karena tidak banyak yang berani menafsirkan. Saya akan tafsirkan ke Anda. Sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai gembala. Ternyata sorga itu detil dijelaskan. Meskipun kita nggak tahu segala sesuatu. Nanti Anda akan kejut ya. Ibadah keempat. Tapi ibadah sekarang saya mau jelaskan dulu siapa saja sih yang tidak akan masuk ke dalam sorga. Penting dicatat, jangan sampai kita masuk ke kategori ini. Jangan kaget ya, ternyata agama bukan di ranking pertama. Itu kan soal itu, masuk ke sorga itu. Anda akan terkejut. Yang tidak Kristen ya jelas-jelas lah, tidak Kristus ya kan. Kristen pun tidak tentu loh. Jadi jangan sampai terlalu yakin kalau menyandang gelar Kristen pasti masuk ke sana. Kalau Tuhanmu di madu. Hati-hati. Karena saya bertanggung jawab, jemaat yang saya gembalakan harus satu-satu layak ke sana. Ini bukan agama, bukan social club, bukan organisasi. Kalau itu aja sih, apa bedanya dengan organisasi? Ini umat pilihan. Dipilih untuk apa sih? Dipilih untuk kekekalan. Saya anggap tugas saya serius sebagai hamba Tuhan. Ibadah sebelum ini tadi saya jelaskan, menjadi pendeta itu cuma sementara di hidup ini. Setelah itu nanti kita di atas sana semua saudara seiman. Only one pastor, hanya ada satu pendeta nanti, yaitu Yesus Kristus. Tugas saya jelas. Saya harus mengembalakan Anda, mempertemukan Anda dengan Tuhan. Karena itu jangan sampai Anda masuk di kategori orang-orang yang tidak masuk dalam surga. Careful ya. Kita buka dulu Wahyu 21. Wahyu 21 ayat yang ke-6 sampai 8. Yoshipa. 3 ayat saja saya bacakan dulu. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kita baca bersama-sama dengan tegas dan jelas ya. Semua buka mulut dan ucapkan firman. Iman timbul dari pendengaran, kadang-kadang dari lidah bibir sendiri. Kita baca ayat 6 sampai 8 bersama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Thank you, suaranya tegas, kompak sekali. Kasih tepuk tangan untuk dirimu. Haleluya.
Betapa indahnya firman Tuhan, sorga dibahas. By the way, kalau Anda pernah mengalami kehilangan, ditinggal mati oleh seseorang, mungkin Anda perlu dengar ibadah sebelum ini. Tadi saya jelaskan kemah pertemuan, bahwa jangan bicara sama arwah, dan jangan doakan orang yang sudah mati. Ketemunya di tengah, dalam hadirat Allah. Saya kok rasa tergerak harus ngomong. Barang siapa mati dalam Tuhan dan hidup dalam Tuhan, hapuskan kata mati dan hidup, persatuannya dalam Tuhan. Jangan komunikasi yang hidup dan mati. Tidak diperbolehkan bicara sama arwah. Karena nanti yang bicara adalah setan dan roh jahat. Tuhanlah kemah pertemuan. Hadirat Allah mempersatukan. Sebenarnya kalau kita sama-sama dalam Kristus, mati atau hidup, kita tidak pernah berpisah kok. Gara-gara Tuhan di tengah-tengah kita. Oke, itu aja. Sekarang saya jelaskan siapa yang gak masuk ke surga. Nah, ini cilaka. Nah, kalau orang itu keluarga nih ada 5. 2 Kristen sungguh-sungguh, 3 pura-pura. Atau 2 anak Tuhan. Atau 1 anak Tuhan, 4-nya bukan. Atau 4 anak Tuhan, tinggal 1 aja papa gak mau. Itu pisah sama Kristus selama-lamanya, berarti Anda juga akan pisah di akhirat. Kalau 1 dalam Tuhan, 1 bukan. 2 gak akan ketemuan selama-lamanya, amin. Makanya itu buat apa sih punya duit? Buat apa kita punya segalanya? Buat apa kita menyenangkan orang tua kita tapi tidak pernah membawa Injil kepada mereka? Mati, dia nggak akan senang. Alkitab mengatakan mereka akan dilempar ke belerang yang menyala. Ini bukan ancaman, ini kebenaran. Karena itu paling bahagia itu keluarga yang sudah sama-sama dalam Kristus. Sungguhan. Mungkin kita uang pas-pasan, gak punya segala sesuatu yang kita impikan. Tapi kalau semua dalam Tuhan, itu keluarga paling bahagia, Jianjiafu. Satu family, sungguhan happy. Apa yang kau kejar dalam hidup? Siapa yang tidak akan masuk dalam kerajaan sorga? Saya baca dulu sekarang ayat 6 dulu ya, pelan-pelan. Firman-Nya lagi kepadaku, firman Tuhan kepada Yohanes, Rasul Yesus Kristus yang terakhir, yang masih hidup. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa, kata Tuhan. Alfa itu artinya yang mula. Tiada silsilah. Allah itu tiada penciptanya. Sudahlah, gak masuk akal kita. Pokoknya tidak ada yang menciptakan Allah. Just because kita ini diciptakan, kita gak ngerti dunia sebelumnya, bukan berarti Allah itu bukan Alfa. Allah itu Alfa. Kita ini aja yang sudah kenal biru, hijau, merah. Kita itu tahu lihat realita karena ini sajalah dunia kita. Allah itu beyond us. Tuhan itu di luar kapasitas kita. Saya nggak bisa mengerti sebelum Allah ada siapa. Tiada yang ada, tiada di sampingnya. Tiada seperti dia. Sudah, saya tahu bahwa Allah adalah satu. Dan sungguhan Tuhan itu ada. Agama ada banyak memang. Tidak semuanya ke arah keselamatan. Makanya saya itu tidak mau main-main dengan punya agama semata-mata. Hidup saya sementara, saya kejar akhirat. Sebab saya tidak akan bawa mati harta benda saya dan pencapaian saya. Saya harus ketemu jalan keselamatan. Kalau kita cari agama apa saja jadi. Kalau kita cari keselamatan, gak akan kebentur Yesus. Trust me. Percayalah. Bahwa tidak ada jalan lain, akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Firman-Nya lagi kepadaku, firman Alfa Omega, dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang akhir maksudnya. Yang awal dan yang akhir. Lalu orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini haus, bukan haus beneran orang haus minum air jasmani. Haus ini artinya orang yang sadar dia perlu Tuhan. Orang yang gak gitu baru boleh minum cuma-cuma. Anugerah itu mahal meskipun diberikan dengan cuma-cuma. Kita gak bisa beli anugerah. Syarat anugerah diberi adalah kalau orang itu rasa dia butuh. Makanya itu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang itu akan cari Tuhan. Makanya orang kaya susah masuk kerajaan Allah. Bukan karena kekayaannya. Uang itu tidak jahat. Cinta akan uang akar segala kejahatan. Tapi orang yang merasa dirinya punya segala sesuatu, itu bahaya.
Dia jadikan Tuhan a religion atau agama, dan dia nggak butuh Tuhan. Lebih susah dia masuk kerajaan sorga daripada unta masuk lubang jarum. Ini bukan berarti Tuhan anti sama orang berharta, bukan. Tapi harta itu bisa menipu. Celaka orang yang merasa dia nggak butuh Tuhan. Tuhan yang butuh dia, pendeta yang butuh dia, gereja yang butuh dia. Bahaya bro, bahaya saudaraku. Orang yang kayak gitu nggak bisa jadi Kristen sejati. Itu hanya menjadi Kristen KTP. Ini salah satu alasan mengapa orang begitu miskin anugerah, meskipun kaya harta. Dia tidak pernah mengalami karya Tuhan dalam hidupnya. Hati-hati. Syarat untuk diberi minum sama Roh Kudus adalah haus. Kita harus sadar, Alkitab penuh dengan cerita orang kaya masuk kerajaan sorga. Jangan lupa, salah satu orang yang dari keluarga konglomerat, namanya Yohanes Markus, penulis seperempat kitab Injil, yaitu kitab Markus. Yohanes Markus kemenangkan Barnabas, itu pernah sekali meninggalkan Paulus karena cinta dunia. Mungkin dia punya panggilan, tapi dia nggak tega dengan estate atau empire business orang tua. Yohanes Markus ini dari keluarga berada, Barnabas itu orang kaya. Rasul yang pergi itu dia taruh properti atau menaruh yang namanya rumah-rumah, tanah-tanah di kaki rasul-rasul dijual untuk penginjilan. Itu Barnabas, angkelnya itu. Kemarin waktu saya ke Israel baru menyadari ada satu tour guide saya yang lulusan Hebrew University. Ini orang ahli arkeologi, dia berkata, saya sama dia tektokan itu senang sekali karena tidak dari dasar. Pertanyaan saya spesifik dan dia terkejut kok saya bisa tanya begitu. Karena saya bukan lagi belajar dari awal. Salah satu hal yang dibicarakan Yohanes Markus, kemungkinan besar ya, Getsemani itu dulu dari itu ya. Getsemani itu kan bukan tamannya, taman sosial, taman pribadi, itu park, itu ada yang punya. Disneyland aja ada yang punya. Itu punya siapa? Pada waktu mereka semua kumpul, doakan Petrus supaya keluar penjara, itu kan di rumahnya. Yohanes Markus punya rumah, punya taman, punya ini. Di Yerusalem, Yesus pelayanan di Galilea, koneksi Yesus di selatan Israel itu nggak banyak. Yohanes Markus itu salah satu keluarga yang punya segalanya, kemungkinan besar bahkan restoran tempat Yesus makan itu yang menjadi tempat curahan Roh Kudus Pentakosta, tempat yang sama itu loteng itu tuh mungkin juga punyanya keluarga Yohanes Markus. Gak heran lah hari ini kalau kita lihat di Bethlehem di Israel, keluarga A itu punya ini, punya toko souvenir, punya hotel, punya apa, ini keluarga besar. Yohanes Markus itu keluarga kaya. Akhirnya dia berbalik lewat Petrus, dia dididik oleh Petrus setelah dia lari dari Paulus. Akhirnya sama Paulus kembali dipulihkan pelayanannya, dia menulis seperempat Injil, luar biasa. Siapa bilang orang kaya susah masuk kerajaan surga? Semua tergantung hati. Yohanes Markus menjadi seorang rasul, penulis Injil. Saya ngomong gini bukan memberitahu kepada Anda bahwa berharta itu salah. Saya ngomong gini untuk mengingatkan bahwa semua yang di dunia ini silau. Hati-hati, jangan membuat buta. Karena Anda harus ingat bahwa Anda akan mati. You will die. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Kita nggak bawa harta kita di dunia. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip, you masih muda, kenapa mau lepaskan semuanya? Dari umur 18 tahun saya lepaskan mimpi saya. Saya jadi pendeta, jangan jadi pendeta kalau Tuhan tidak panggil. Susah tahu. Saya bilang, karena saya kejar harta di surga. Tujuan. Saya tidak kejar mimpi saya. Semua ditambahkan dia dalam hidup saya dipelihara. Pelihara baik-baik oleh Tuhan. Tapi bukan ini yang saya cari, bukan ini yang saya kejar. Kalau Anda tidak dipanggil jadi pendeta, bekerja pun silakan. Ingatlah, statusmu cuma orang berdosa. Jangan lupa ketika harta bertambah, janganlah hatimu melekat. Cari Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segalanya akan ditambahkan. Dan kalau segalanya bertambah, hartamu bertambah, janganlah hatimu melekat. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Mata air kehidupan tidak ada hubungannya dengan apa yang bisa kau beli dengan emas, perak, permata. Mata air kehidupan itu kepuasan batin yang datangnya dari Yesus Kristus saja.
Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma. Makanya itu susah kan kalau kita itu injilin orang baik. Karena dia merasa dia akan masuk surga karena kebaikannya. Tapi lihat kalau ada orang yang memukul-mukul dadanya seperti pemungut cukai di bait Allah. Aku orang berdosa gampang diampuni kan. Daripada si Farisi yang berkata, aku puasa 2 kali memberi perpuluhanku. Aku tidak seperti orang itu, tuding lagi. Orang berdosa itu jijik aku. Mana yang pulang dibenarkan? Yang merasa berdosa. Kenapa kita nggak minum? Karena kita nggak haus. Nah gimana kita datang ke dokter meskipun Tuhan itu tabib mencari yang sakit, bukan cari orang benar, tapi cari orang berdosa. Kalau kita datang ke dokter tuh susah. Sakit apa? Nggak ada. Keluarnya mana? Nggak ada. Saya kalau jadi dokter digituin, saya tanya, yang suruh kamu kesini mama ya? Kalau dia nggak mau diobati, ya nggak bisa saya preskripsi, nggak bisa kasih dia. Saya nggak bisa administrasikan sebuah obat-obatan. Anda harus ngaku sakitnya di sini dok. Kenapa saya mual? Lalu diperiksa dulu. Kenapa saya fever? Coba diperiksa apakah ini DB, demam berdarah. Saya mau tahu dulu kenapa kok ini apakah ada infeksi dan sebagainya. Kalau Anda nggak ngaku ya nggak bisa. Orang haus saja yang bisa ditolong sama Tuhan. Orang haus, bukan orang putus asa. Banyak orang itu jerit sama Tuhan kalau sudah desperado. Tapi berbahagialah orang yang haus, yang tahu diri di hadapan Kristus. Tuhan, aku ini resipien. Orang yang bisa, yang paham, tahu diri, tahu posisi. Tuhan adalah Tuhan, aku adalah aku. Tuhan adalah Tuhan, aku adalah hamba. Dia pemberi, aku penerima. Kita nggak akan sok-sokan. Kita akan merasa semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu hanyalah sebuah kepercayaan. Yang seperti ini akan dapat tuntunan. Perhatikan, kita tidak boleh merasa sebagai orang berdosa kalau kita sudah diampuni. Tapi jangan sampai kita itu lupa kulitnya. Kita jangan sampai sebagai kacang yang lupa kulitnya. Meskipun kita tidak boleh lagi merasa tertuduh oleh dosa, jangan lupa kulitmu. Kita itu selamanya orang yang butuh. Butuh pada Kristus, kita orang haus. Orang yang haus yang akan kuberi minum dengan cuma-cuma. Cuma-cuma. Makanya itu orang gak bisa masuk kerajaan sorga, kecuali dia menjadi anak kecil lagi. Bahasa Inggrisnya menjadi childlike, bukan childish. Childish itu lihat anak umur, seorang pria umur 30 masih ngambekan, itu childish. Seorang pria umur 45 tetapi gak mau kerja, mintanya selalu dimengerti, mintanya selalu papa mama bantu, itu childish. Childlike itu lain. Dilukai, ya sudah gak apa-apa. Datang ke gereja, belajar Tuhan mau ngomong apa. Bukan mengkritisi seolah-olah tahu segala sesuatu. Meskipun kita tetap harus secara kritis memikirkan segala sesuatu. Orang ngomong apa segalanya, gak apa-apa lah. Udah mungkin orangnya gak sengaja. Itu childlike, polos hatinya by choice. Orang gak bisa masuk kerajaan sorga kalau hatinya gak haus. Makanya menginjilin orang baik kan lebih susah dari menginjilin orang jahat. Orang haus, makanya itu Tuhan mau selamatkan gak bisa. Mau obati gak mau. Bapak ibu saudara, ingatlah selama kita masih akan mati. Di atas sana ada Tuhan dan langit. Ingatlah bahwa kita harus senantiasa haus pada Kristus. Amin Bapak ibu saudara. Katakan kanan kirinya, ayo kita haus pada Kristus. Alright. Ayat yang ke-7, nanti saya akan jelaskan orang-orang yang gak masuk kerajaan surga. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ini bagus sekali. Barang siapa menang, menang itu bukan berarti menang telak, menang terus. Siapa sih di sini gak pernah berbuat salah? Siapa gak pernah jatuh? Saya gak akan berani angkat tangan. Gak ada orang itu skornya 100 kali perang, 100 kali menang. Rasul pun gak punya skor sempurna. Petrus pun Anda baca di Galatia, dia sempat sekali-kali munafik lagi ditegur di depan umum oleh Paulus. Gak ada orang itu yang sempurna. Barang siapa menang, ini bahasa Yunaninya sebenarnya artinya semacam ini. Barang siapa setia sampai mati. Ikut Tuhan itu harus hati-hati setiap langkah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan sama Tuhan itu jangan setiap bulan. Bahkan jangan setiap minggu hanya datang ke gereja. Setiap hari saudaraku, jalan dengan Kristus. Tapi visi kita harus jarak panjang. Saya gak mau ikut Kristus hanya sementara. Wait and see sampai nanti saya jadi selebriti.
Berapa banyak selebriti setelah terkenal, mengubah imannya. Ikut Tuhan itu nggak boleh aji mumpung. Naik saya tanjak, turun gua tempuh. Sama Tuhan itu nggak kenal lembah, nggak kenal bukit. Biarpun bukit bergoyang, langit bergoncang, namun kasih setiamu tetap padaku. Ikut Tuhan itu nggak boleh gini. Nanti kalau aku sengsara, aku tinggalkan dia. Nanti kalau aku sukses, aku punya pilihan. Tuhan jangan dimadu. Ikut Yesus itu harus setia sampai mati. Itu baru namanya barang siapa menang. Amin. Saya sekarang ya begini. Kalau saya jatuh miskin, jangan tinggalkan Kristus. Jangan mencuri. Kalau saya nanti jadi kaya, jangan tinggalkan Tuhan. Ketika Anda jadi konglomerat. Jadi orang itu jangan berubah. Sungguhan yang boleh berubah itu situasi, kondisi, sikonnya. Sistem boleh berubah. Kenapa? Kan harus menyesuaikan dengan tugas-tugas. Saya jadi orang belajar gak berubah. Sungguhan. Jadi orang gak berubah. Mau nanti Tuhan mau pakai gimana? Dari sejak 30 tahun lalu Tuhan panggil saya. Saya udah tahu kok. Sampai kapanpun ujung hidupku, aku harus menang. Aku harus setia sampai mati, tidak berubah warna. Kalau aku dipakai di depan satu orang, dulu saya ingat kok, doa makan aja nggak dikasih ke saya sama teman-teman saya, karena mereka tahu masa laluku. Doa makan nggak dikasih saya itu nginden antri doa makan itu setahun nggak pernah jatuh ke meja. Pemimpin rohaniku nggak pernah kasih ke aku. Atau mungkin saya hari ini dipakai, lalu harus saya bisa dipakai Tuhan di hadapan 10 orang, atau 10.000, atau bahkan 1 juta. Kita akan mengubah. My commitment is always Tuhan. Komitmen saya selalu pada satu itu. Lihat kalau saya layani orang satu orang, saya akan layani sungguh-sungguh seperti saya layani 1 juta. Oh saya khotbah kayak gini, kalau Anda kira saya khotbah begini itu karena orangnya banyak, maka saya sungguh-sungguh. Pernahkah Anda melihat kalau saya khotbah di depan 20 orang? Saya sungguh-sungguh. Gak boleh berubah, sikonnya berubah-ubah. Komitmenmu harus tetap. Ikut Yesus, iman itu harus teguh sampai mati. Barang siapa menang itu, sekali-kali kita bisa kalah. Namanya orang ya kan. Kita berusaha, anak muda jaga kekudusan, jatuh lagi. Jangan jauh-jauh. Anak rohani kita, anak kandung kita, kalau mau ngaku aja pasti sekali-kali jatuh. Ya kan tepuk-tepuk pundaknya anak rohani maupun anak kandung. Gak apa-apa, bangkit lagi. Saya tidak akan aminkan kesalahannya, saya akan tegur. Tapi saya juga tidak akan hukum dia selama-lamanya. Saya akan berkata, bangkit yang perlu. Yang penting sekarang gimana kamu bangkit. Alkitab mengatakan orang benar itu 7 kali jatuh, 7 kali dia bangkit. Bangkit lagi. Karena kenapa? You may lose some battle, but you will have to win the war. Perang namanya Amerika Afghanistan. Dor. Kadang-kadang orang tentara Amerika yang mati. Kadang-kadang Al-Qaeda yang kena. Tapi penentunya itu siapa yang menang warnya. Kadang kelihatan battle-nya. Perjuangannya sekali-kali ini menang, sekali-kali dia kalah, ya kan? Tapi peperangan jangka panjangnya, ujungnya siapa menang? Menurut saya Amerika dan Vietnam, dulu perang Vietnam itu Vietnam. Meskipun banyak sekali orang-orang Vietnam yang mati. Yang penting itu kita menang. Janganlah perhitungkan jatuhmu. Hitung bangkit. Keselamatan itu diberikan di depan cuma-cuma. Seperti mata air kehidupan ayat sebelumnya. But your battle is ugly. The battles are ugly. Lebih tepatnya bahasa Inggrisnya. Karena majemuk bukan sekali. Peperanganmu, gelutmu itu yang buruk rupa. Tahukah perjuangan iman kita itu berlumuran. Berlumuran keringat, berlumuran lumpur. Yang namanya iman yang aktif itu belepotan. Kalau sampai imanmu terlalu rapi, kelihatan bukan Kristen yang hidup. Sebab Kristen yang sungguh-sungguh itu belepotan imannya. Karena kita mencoba lagi, bangkit lagi, berusaha, gagal. Melayani, gesekan, disalah mengerti, tidak quit, tidak pindah gereja. Aku tetap teguh. Haleluya. Tetap. Oh, saya dibentuk. Saya sendiri seumur hidup saya cuma punya 2 gereja. Gereja saya dulu di Kanada waktu saya selamatkan Tuhan.
Lalu gereja Mawarsha. 30 tahun saya ikut. Cuma 2 gereja. Saya nggak mungkin ke gereja di Kanada lagi. Masa setiap weekend saya ke situ? Repot jet lagnya. Sekarang saya masih jet lag. Baru dari Amerika. Nah kalau setiap minggu ya, saya pendek umurku. Jadi saya di Indonesia, gereja di sini. Apakah semua mulus? Repotan. Gores-goresnya banyak. Lukanya banyak. Oh, belajar lagi. Itu iman. Barang siapa menang itu bukan berarti tanpa melalui sebuah proses. Mulus selalu ikut Yesus. No, saudaraku. Pembentukan demi pembentukan, ya ampun. Tapi visinya jauh. Aku pasti menang. I'm in this for good. Saya di dalam iman ini untuk seterusnya. Aku masuk ke dalam panggilan ini. Panggilan Tuhan atas hidupku adalah untuk setia sampai mati. Jangan ikut Yesus untuk sementara. Jangan ikut Yesus untuk 2 episode. Jangan ikut Yesus untuk 2 season. Ikut Yesus itu sampai mati. Kalau Anda suatu hari dipanggil Tuhan, di tahun ini tahun politik, tahun depan pemilihan, kalau Anda memang dibawa Tuhan ke gelanggang arena politik, jangan berubah ya. Tetap pegang iman Kristen. Tetap pegang pengakuan rasuli. Dan nuranimu harus bersih. Meskipun kau harus cerdik seperti Tuhan. Jangan tiba-tiba di atas sana kau mengubah semua yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan. Jangan aji mumpung itu. Atau Anda berada di bawah sana di level hansip. Atau ketika Anda sudah jadi jenderal di atas sana bintang berapa. Jangan berubah. Karena Tuhan berkata barang siapa menang. Kalau Anda mulai berusaha sekarang baru lulus. Anak baru gede. Sekarang Anda memulai sesuatu yang dalam bisnis yang berbeda zaman ini. AI, Artificial Intelligence. Tiba-tiba Anda menjadi Steve Jobs berikutnya. Jangan berubah ya jika Anda di level itu. Saya 30 tahun lalu dan saya sekarang tidak berubah. Semoga paling tidak yang saya rasakan, orang-orang sekeliling saya bisa merasakannya. Dengan mengubah warna. Amin Bapak Ibu. Barang siapa menang, kita harus menang atas diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Langsung kita sekarang masuk ke orang-orang yang tidak masuk ke kerajaan surga. Wah, haleluya. Tetapi orang-orang penakut, nomor 1 penakut. Orang-orang yang tidak percaya, garis bawahnya tidak percaya. Orang-orang keji, garis bawahnya keji. Orang-orang pembunuh, garis bawahnya pembunuh. Orang-orang sundal, garis bawahnya sundal. Tukang-tukang sihir, garis bawahnya itu. Penyembah-penyembah berhala. Dan semua pendusta. Saya jelaskan siapa saja yang tidak akan masuk ke dalam sorga. Ada 8, catat 1, penakut. Penakut? Aku takut ke WC sendiri langsung masuk neraka. Enggak ya. Aku takut nanti temanku ngomong apa, langsung dijebloskan dalam penjara. Ya enggak lah ya. Aku takut bangkrut, aku takut gak lulus ujian, langsung dibakar dengan api dan belerang. Bukan. Penakut di sini saya kasih penjelasannya. Anda bisa tulis ya. Kalau Anda tidak sempat nulis nanti Anda bisa cepet depan. Kalau Anda nanti bisa setelah lagi YouTube-nya kayak gini-gini perlu direnungkan lagi dan lagi, Anda bisa catat. Penakut adalah orang yang tidak mengakui Kristus karena takut dianiaya. Itu penakut. Orang yang tidak mengakui Kristus karena takut dianiaya. Takut dikucilkan, takut disalah mengerti. Aku gak mau baptis. Tuhan suruh loh, Kristus suruh. Kalau bertobat ya dibaptis. Tunggu apa lagi? Sama Kristus itu jangan pacaran. Berani nikah. Ya kan? Penakut ini bukan orang takut, siapa sih gak takut, gak percaya. Coba pergi tuh. Saya kalau pergi ke, apa itu dulu? Saya dulu waktu sekolah, saya pernah pergi ke apa? Six Flags ya, Six Flags. Itu saya gak takut, dulu saya berani loh. Sekarang setelah makin berusia kok semakin pengecut ya. Saya dulu tuh naik yang roller coaster yang paling mengerikan. Itu bukan yang kayak Disneyland apa itu, itu candaan. Ini yang sampai di atas tuh, udah kelihatan apa-apa. Wuar, puter-puter. Tingginya itu sudah nggak tahu puluhan meter. Berani saya. Sekarang takut. Terus
terang loh, saya masuk kemarin ini kan pas di Amerika wisuda sekali kan para pastor nggak pernah ke Disneyland ya. Puji Tuhan kasih kesempatan mereka, saya ajak. Diaturkan sama gereja Korea di sana GMI yang kemarin datang ini. Kayak si Mili mereka semuanya, wah berani-berani loh pastor-pastor dulu, nekat-nekat, keluar-keluar basah-basah semuanya, ceplas sini, ceplas sana. Gembala di atasnya, itu gembala sidangnya naik. It's a small world after all, it's a small world after. Dia diketawain sama anak-anak saya. Nah itu it's a small world after all. Saya bilang sama istri saya, kok aku lebih tenang yang gini kan ya. Mungkin hidup saya sudah penuh dengan gitu, gak perlu yang gituan. Mereka hidupnya lebih tenang-tenang tuh pastor itu. Saya hidupnya lebih deg-degan. Kenapa gak takut? Takut loh. Naik ke atas ini. Bukan itu. Penakut di sini itu penakutan adalah takut yang prinsip. Takut mengakui Kristus. Takut nanti kehilangan, kehilangan job. Hati-hati ya. Ini gak bisa ada substitusi, gak ada pengganti. Anda kalau takut mengakui, Tuhan berkata begini, barang siapa takut mengakui aku dan firmanku di hadapan manusia, aku akan menyangkali dia di hadapan Bapakku dan jutaan malaikatnya ketika aku datang kembali. Barang siapa berani mengakui aku di hadapan Tuhan, di hadapan Bapakku dan di hadapan manusia, aku akan mengakui dia di hadapan. Barang siapa berani mengakui aku di hadapan manusia, aku akan mengakuinya di hadapan Bapa. 2. Orang penakut, lalu orang yang tidak percaya. Yang kedua tidak percaya. Tuliskan penjelasan definisinya. Orang tidak percaya di sini adalah orang yang secara sengaja menolak untuk percaya Injil. Jadi orang yang sengaja nolak untuk percaya Injil. Ada loh. Suatu hari di Festival Kuasa Allah, waktu itu di antara mission trip ada satu orang yang belum percaya Tuhan, bukan orang Kristen. Di dalam FKA, kebaktian kesembuhan dan mujizat yang terjadi itu ada seorang memegang pundaknya. Orang ini ngalami Tuhan. Yang lainnya yang Kristen nggak ngalami gimana, dia mengalami dan dia sampai bergetar semuanya. Tapi dia tetap mengeraskan hati tidak mau menerima Injil. Dia ngalami Tuhan, tapi tidak mau menerima Injil itu. Tidak ada ayat yang berkata mengalami Tuhan diselamatkan, tapi menerima Injil. Orang yang sengaja menolak Injil. Tapi Pastor Philip gak fair. Nah, masa orang baik masuk neraka kalau gitu? Gini ya, saya tanya ya. Misalkan kalau Anda kena demam berdarah, Anda orang baik. Seumur hidup berbuat amal sosial. Seluruh kampung cinta Anda. Ini orang yang murah hati dan dermawan. Anda itu disayang semuanya. Ini orang gak ada cacat celah. Jujur, uang orang gak pernah dia apa-apain. Istri orang lain juga tidak pernah dia ganggu. Anda orang yang paling baik, terkenal baik. Kena DB, demam berdarah, tetapi Anda menolak untuk menerima infus trombosit, mati enggak? Anda orang baik. Anda menolak pengorbanan Yesus untuk orang berdosa. You orang baik, tapi orang berdosa. Tapi orang berdosa. Siapa berani klaim dia nggak pernah memecah telurkan 10 perintah Allah salah satu pun? Pernahkah Anda mengingini istri sesamamu, suami sesamamu? Bahkan dalam bentuk pencobaan aja atau menginginkan sukses orang lain atau harta benda mereka. Pernahkah Anda berbohong? Barang siapa berdusta? Pernah mencuri nggak? Nggak pernah mencuri. Pernah download lagu nggak? Nggak bayar royalti. Nggak mencuri dari sisi Anda, wah gitu aja loh. Selalu yang mencuri berkata gitu aja, yang dicuri itu loh yang merasa ini mata pencaharian saya. Tolaklah darah Yesus. Orang baik pun cemplung. Karena tidak ada orang baik masuk surga. Orang. Lalu habis itu orang keji, yang ketiga keji. Keji ini siapa? Definisinya begini, tulis. Orang yang kejam terus dan semena-mena terhadap sesamanya. Kata kejam terus ya, kalau sekali-kali orang emosi, turun berantem sama tukang parkir, lalu menyesal, datang ke rumah pendeta, minta didoakan. Nah, lain cerita. Itu tidak dibenarkan. Dia emosian, berarti dia harus mengalami anger management. Dia harus dikonselingi, kenapa, di mana akarnya. Tahu nggak orang di jalanan itu sering sumpah serapah, mau tahu kenapa?
Nggak usahlah balas lah kalau kita dari keluarga bahagia, apalagi kita dari gereja. Kita itu bagian dari gereja yang betul-betul penuh Roh Kudus. Jangan dianggap orang marah-marah di luar. Karena mereka itu kan perlu pelampiasan. Kan kita punya konselor, kita punya pemimpin rohani, kita punya keluarga yang tidak sempurna, tetapi happy yang punya Kristus di tengahnya. Mereka punya siapa? Sumpek-sumpek ditelan sendiri, alkohol tidak bisa menyelesaikan. Besok setelah hangover, dia sadar bahwa masalahnya masih tetap. Dia keluar, ya butuh Anda lah untuk lampiaskan. Anda senggol dikit, naik mobil serempet dikit, marah-marah. Saya pernah itu yang lalu, namanya orang masih jet lag, dimana biasanya saya nyetir selalu nggak bingung ke kiri kanan. Tapi kalau di sini kan beda negara kanan kiri. Saya masuk lewat sesuatu di luar sana langsung hadap-hadapan. Perempuan lagi di situ. Itu orang barat. Marah kelihatan. Saya kelihatan lah, saya nggak perlu seorang ahli teologi tahu apa artinya jari tengah. Dua lagi dimuncul. Dia keluar jari, saya nggak mau kalah. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Saya kasih 2 tangan, dia kasih 2 jari. Nggak berhenti di situ, saya begini. Dia dari 2 jari, dia turunkan, dia ketawa. Dia begini. Sembuh dia. Aku nggak sakit, dia sembuh. Daripada dia sakit, dia sakiti aku, sama-sama sakit hati. Disitulah dunia menjadi kejam dan keji. Orang Kristen harus bisa terima sampah. Kita bisa bersihkan, dia nggak bisa. Udahlah, orang keji itu adalah orang yang bukan sekali-kali emosi, orang yang kejam terus. Orang yang menyebut dirinya atau disebut sebagai mafia. Surga tidak ada itu, ketemu Tuhan. That's the end of it. Satu yang tidak bisa ditekuk sama mafia, Yesus Kristus yang telah bangkit. Orang-orang keji adalah orang-orang seperti koruptor, mafia, orang-orang yang sungguh-sungguh memeras orang lain. Orang-orang yang sungguh-sungguh menghancurkan hidup orang lain dengan sengaja, by default, by design, yang kejam terus dan sebenarnya. Itu nanti yang ditegukkan hidupnya sama. Tidak di hidup ini, untung-untung kalau di hidup ini. Puji Tuhan kalau orang seperti itu kena sakit yang matikan lalu dia tobat-tobat, itu masih untung. Kalau dia baik-baik mati, melek ketemu Tuhan. Good luck my friend, good luck. Aku pun tidak akan berani menolongmu. Kalau Tuhan sudah keluar nafasnya di sini. Wahyu dikatakan, malaikat setengah jam berhenti ketika bait Allah di sorga kemah itu penuh asap. When God is angry, good luck. Suara seperti itu yang Nabi dengar. Empat, pembunuh. Ini termasuk ya, ini masih nyerempet dengan keji tadi. Pembunuh adalah orang yang aktif membenci sesamanya. Aktif ya, bukan cuma benci di hati. Benci aku, bukan gitu ya. Ada orang yang benci tapi dia lawan, itu lain cerita. Orang yang benci secara aktif ini termasuk hater di dalamnya. Lebih baik ada apa-apa itu sampaikan gentleman. Jangan pakai cara yang sama seperti dunia. Zaman netizen ini ngeri. Opini publik menjadi kebenaran. Kalau gitu kan Yesus dulu salah. Salibkan dia, salibkan dia. Kemarin Hosana, lalu salibkan dia. Hati-hati jangan ikut-ikutan kalau ada rakyat huru-hara. Orang Kristen harus bangsawan. Kita harus punya prinsip. Di sini pembunuh adalah orang yang aktif membenci, itu berarti unforgiveness. Dosa unforgiving, dosa tidak mau mengampuni, termasuk dalamnya roh kepahitan. Jangan izinkan, lebih baik Anda mengalami kelepasan daripada Anda tidak lepas-lepas lama-lama. 5. Sundal. Kata orang sundal di sini, sundal. Apa itu sundal? Sundal adalah orang yang aktif hidup dalam dosa seks dan penyimpangan seks. Ini bukan orang yang punya kecenderungan lesbian. Kalau kecenderungan, adalah kita semua kecenderungan. Misalnya kita jalan, kita ini lagi kantong tipis nih. Kita lagi dikejar-kejar hutang, kita harus bayar tagihan, lalu kita lihat orang, kok enak ya? Punya mobil bagus, rumah bagus, hati-hati dengan iri. Tapi bisalah yang namanya kecenderungan itu ada. Rasanya apalagi lihat orang di ATM ya kan, buka dompetnya nggak sengaja miring kelihatan tebal gitu. Rasanya itu kepingin ambil, itu kecenderungan. Tapi selama Anda tidak ambil, itu bukan kriminalitas. Orang lapar. Ya.
Saya pernah loh, waktu dulu sekali saya di Hong Kong, waktu zaman saya masih kerja. Lalu habis itu makan gitu tuh, depan pemulung di luar sana, di depan kaca liatin. Kasihan dia. Langsung tidak nafsu makan, kita kumpulkan makanan itu, kita kasih ke dia. Tapi saya bayangkan kalau ada kaca di antara kami itu tangan sudah pasti ada. Tapi selama dia cuma lihat, dia nggak salah. Paham maksud saya? Anda punya kecenderungan, jangankan yang homoseksual, heteroseksual aja kelihatan istri orang kepingin kok. Kelihatan suami orang kepingin. Itu bukan dosa istimewa, homo itu. Dosa adalah dosa, homo atau hetero. Tapi kalau Anda tidak menindaklanjuti kecenderungan gay, bukan tidak menjadikan Anda seorang gay. Tetapi orang yang actively gay, nah ini dia penyimpangan tersebut. Dan yang tidak penyimpangan seks tetap adalah dosa seks seperti tidak gay, tapi dengan lawan jenis sama aja, percabulan, pacaran tidak benar, atau sama istri orang lain, selingkuh dan sebagainya. Sundal adalah dosa seks yang diteruskan hidup di dalamnya. Gak akan masuk ke surga. Sungguhan gak akan. Mau Kristen pun, mau pendeta pun gak akan masuk. Sungguhan. Mau pendeta pun gak akan masuk. Kalau gak bertobat. Tuhan cari itu pertobatan masuk ke surga. Bukan statusnya. Tukang sihir, teman-teman. Tukang sihir ini lucu. Orang kira tukang sihir itu bim salabim. Bukan. Ternyata tukang sihir di sini adalah orang yang terlibat okultisme. Hati-hati ya, okultisme ya. Jika orang pintar, dukun, orang Kristen dilarang gini-gini, ahli nujum, ramal-ramal, superstisi, percaya ini, gereja iya, suhu iya. Tentukan pilihanmu. Jangan Yesus dimadu. Orang yang terlibat okultisme, tapi tukang sihir ini ada satu hal lagi yang unik. Di dalam kata Yunaninya, kata tukang sihir itu bukan cuma sorcerer, tapi drugger. Drug. Orang ngedrug. Jadi ini juga termasuk tukang sihir adalah orang yang terlibat okultisme dan memakai narkoba. Dan atau memakai narkoba. Itulah sebabnya drug dealer gak akan masuk kecuali dia bertobat. Drug user gak akan masuk kecuali dia bertobat. Hati-hati nih, waktu di Belanda suatu hari kita masuk seperti 7-Eleven gitu. Waktu saya khotbah, setelah saya khotbah di depan perwakilan 97 negara. Ribuan orang datang itu di-shoot, di film sampai ke Rusia. Saya masih ingat itu. Nah, pendeta pun gak ngerti gini-gini, hati-hati apa yang kau beli. Saya dengan istri saya masuk seperti 7-Eleven, kok ada permen ini lucu, tapi saya mulai curiga. Permen ini dikatakan kalau kamu makan permen ini kamu akan lihat pantai indah. Loh, ada permen kayak gini. Kalau kamu makan permen ini, kamu akan bisa senyum-senyum selama 20 menit. Ini bukan permen ini, kayak lollipop gitu. Ini marijuana ini drug ini. Begitu gampang dapat semuanya itu. Tukang sihir ternyata bukan cuma okultisme, itu juga hati-hati. Horoskop hati-hati. Tapi juga drugger. Jangan masuk ke area. Mau Kristen pun, mau pendeta pun, tidak masuk. Itu yang nomor 7, penyembah berhala. Orang yang menyembah apa yang salah, itu definisinya. Dari sini kita tahu bahwa not all religions lead to salvation. Dari satu kalimat ini saja, penyembah berhala langsung saya tahu bahwa tidak semua agama menuntun pada kesalahan. Karena kita menyembah apa yang salah, apa yang bukan Tuhan, apa yang bukan kebenaran, itu menjadikan kita penyembah yang salah. Orang mengira pokoknya saya worship Allah, worship Tuhan, pasti saya masuk surga. Nah, akulah jalan kata Tuhan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan pada siapa menyembah aku, dia harus menyembah aku di dalam roh, lahir baru oleh Roh Kudus, dan kebenaran. Spirit. Yang ke-8 terakhir, pendusta. Orang yang hidup dalam dusta yang berencana. Orang yang hidup dalam dusta yang berencana. Ini bukan, ya, dulu di rumahnya, waktu saya dulu masih pacaran sama istri saya, rumahnya itu ada burung kakak tua. Itu burung dulu belinya sudah setengah jadi. Lebih baik belinya dulu masih belum apa-apa.
Lucu waktu saya telepon, pembantu rumah tangga angkat. Saya tanya, noniknya ada nggak? Namanya lagi ngejar jatuh cinta ya kan. Lalu tiba-tiba di belakang ada yang ngomong, wonge gak ono. Itu buat saya mules loh. Sebab saya kira itu mertua saya. Berarti kan saya gak diterima. Wonge gak ono. Terus mbok itu kan saya panggil mbok dulu. Mbok, siapa itu mbok? Bu, siapa itu? Mbok, oh enggak, ini burung kakak tuanya. Untung saya masih diterima. Dia sudah biasa kali. Owner sebelumnya itu mudah berbohong. Telepon wonge gak ono. Masuk neraka enggak? Ini bukan dusta yang gitu. Dusta itu mulai dengan kecil-kecilan dulu. Makanya di rumah saya ada peraturan Mantova. Saya ngomong sama anak saya, kalian itu anak kecil pasti buat salah. Apa aja masih buat salah. Silakan buat salah apa saja, asal kalian belajar daripadanya. Satu hal, zero tolerance di rumahku. Nol toleransi. Satu hal. Saya ngomong sama anak saya, dengar kalau saya sudah tegas itu. No lying. Sekali lu bohong, papa gak akan kenal kamu. Lain kali kamu bilang, Pak aku bohong, bohong. Lain kali ngaku nangis-nangis, Pak sorry Pak, aku tadi bohong. Pak aku ngomong jujur, bohong. Sekali orang bohong, dia gak kenal dirinya. Karena itu dari semua dosa, setan dapat satu gelar dari Tuhan. Father of lies. Semua dosa yang lain itu akan subur kalau ada hati yang dusta. Farisi berdusta, Yesus bangkit, dia bayar tentara-tentara yang lihat malaikat bilang kalau badan jasadnya dicuri. Di dalam rumah saya, no lain. Di gereja juga sama, saya tekankan, saya tidak tangan besi, saya pakai teladan. Kalau saya dengan gembala-gembala, semua pemimpin-pemimpin, saya sayangi mereka. But once you lie to me, I will not trust you forever. Mendingan kau datang padaku, aku berbuat salah, aku berbuat dosa, aku punya kehidupan ganda, nangislah, hancurlah, tak peluk sama saya, tak pulihkan, tak tentu pulihkan pelayanan, tapi saya pasti akan pulihkan. Sekali bohong, that's it. Selesai, dan saya juga punya perjanjian dengan Tuhan, sekali aku bohong, singkirkan aku. Pahami? Pendusta adalah orang yang secara sengaja by design, pelan-pelan, makanya itu hati-hati dengan dusta putih. Oh haleluya, Anda belajar 8 ini? Saya sudah kehabisan waktu, terakhir aja. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Kata di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, itu kata-kata ini simpel gini, they will burn in hell. Ngeri ya? Ini bukan ancaman Tuhan, ini statement, pernyataan. Kalau ancaman kan ada tanda seru, ini tanda titik. They will burn, they shall burn in hell, bahasa Inggris. Mereka pasti akan terbakar. Kristen bukan, pendeta pun sama. Hati-hati ya, pada mereka yang banyak diberi, banyak dituntun. Nanti suatu hari ada sekelompok orang-orang yang dibuang ke neraka dengan pepatah kalimat ini dari Tuhan. Enyah kau, hamba yang jahat. Dan kalau saya tidak terkecuali kita semua. Kita tidak bisa bersembunyi di balik tameng Kristen. Amin Bapak Ibu. Lalu dikatakan inilah kematian yang kedua. Aneh mati kok 2 kali. Kematian kedua itu maksudnya apa? Saya jelaskan. Kematian kedua di sini itu dalam penjelasan bahasa Yunaninya, bahasa Inggrisnya pun begini. Ini sebenarnya kematian kedua itu terjemahnya begini. Another death after death. Inilah penjelasan tentang neraka. Another death after death. Sebuah kematian setelah mati badani. To die and to be always dying. Setelah mati bangun, I am to die. Tapi nggak mati-mati. Itulah neraka. Lalu dikatakan di sini juga ada satu kata lagi, damned. D-A-M-N-E-D atau terkutuk. Makanya itu saya tidak mau, orang Kristen jangan hati-hati ya, meskipun itu nggak salah, benar, abu-abu lah, ambigu. Jangan biasain ikut-ikut dengan caranya Hollywood. Dikit-dikit, damn ini, damn. Janganlah, mulutmu jangan penuh kutuk. Penuh berkat aja kadang-kadang kita masih ngeleset. Janganlah anak-anak muda itu dikit-dikit pakai damn, pakai WTF. Apa sih coolnya? Apa kerennya? Saya kalau mau gitu saya juga bisa. Pertanyaannya, sana bisa enggak beritakan firman seperti saya? Nah itu baru tantangan kita. Gimana mulut kita penuh dengan firman. Ini aja kadang-kadang masih salah ngomong. Kadang-kadang masih bisa melukai orang lain. Kadang-kadang dengan candaan pun bisa melukai.
Kenapa kita pakai damn? Karena damn di situ adalah kematian kedua artinya. Condemnation. 8 orang ini adalah 8 orang yang pasti akan dikutuk. Berikut keluarkan semuanya. Penakut. Tidak percaya. Ini orang-orang yang tidak akan masuk dalam surga. Keji. Pembunuh. Sundal. Tukang sihir. Penyembah berhala. Dan pendusta. Biarkan jemaat yang kami gembalakan. Tidak satu pun ada di kategori. Haleluya. Amin. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.